Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex. Di hari Senin kemarin kita baru saja mendapatkan beberapa speech dari Bank Sentral, dimulai dari Bostik, kemudian Kashkari, yang dimana mereka memberikan pernyataan yang dovish, yang mana mereka setuju akan pemangkasan 50 basis point dan akan melakukan pemangkasan suku bunga lebih agresif ke depannya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah speech yang diberikan oleh Bank Sentral Amerika mencerminkan data yang serupa sesuai dengan proyeksi dari Bank Sentral Amerika. Dan di hari Selasa kemarin kita mendapatkan RBA interest rate decision. Di sini RBA melakukan penahanan suku bunga yang dimana dia melihat bahwa nilai inflasi masih terlalu tinggi dan juga masih banyak faktor uncertainty terhadap faktor eksternal khususnya pasar global dan beberapa bank sentral lainnya yang sudah melakukan pemangkasan, namun mereka masih tetap waspada terhadap resiko di balik dari pemangkasan suku bunga, yaitu adalah resesi ya. Jangan sampai pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral tersebut masuk dalam zona resesi. Dan di sini BOJ Gubernur Ueda di sini mereka juga mengatakan bahwa dia akan tetap memantau data-data yang ada, namun kedepannya tidak akan terlalu terburu-buru melakukan kenaikan suku bunga ya. Jadi pernyataannya cukup uncertainty juga dan cukup netral. Dan di hari Rabu kita juga mendapatkan new home sales ya. Di sini angka penjualan di Amerika di bulan Agustus menunjukkan adanya penurunan dan direvisi jadi 739 ke 751, namun aktualnya itu di 0,71 M ya. Dan ini memberikan kejelasan ya, dan juga new home sales month over month di sini menunjukkan angka yang negatif dari nilai previousnya. Dan ini memberikan penegas bahwa demand di Amerika sana atau penjualan rumah di Amerika sana menunjukkan adanya penurunan. Jadi tidak banyak aktivitas konsumen di sana, dan ini akan memberikan shelter atau tempat lindung nilai seperti pajak, rumah dan lain sebagainya juga akan mengalami penurunan ke depannya. Dan ini mempertegas The Fed apakah dia next meetingnya akan memangkas suku bunga lebih agresif lagi ataukah tidak. Dan di hari Kamis ini kita baru saja mendapatkan SNB ya kalau tidak salah. Ya, SNB di sini SNB interest rate decision em, sesuai dengan ekspektasi pasar ya, memangkas suku bunga. Namun kita harus lihat bagaimana speech yang dilontarkan oleh bank sentralnya tersebut ya. Apakah kedepannya dia akan melakukan kalibrasi kembali atau melakukan pengulangan suku bunga kembali, dan bagaimana outlook kedepannya? Apakah nilai inflasi dan juga data tenaga kerja di situ sudah mengalami pelemahan? Ya, ya. Nanti kita akan pantau ya. Namun pada saat perilisan kebijakan ini pairnya atau pergerakan Swiss franc bergerak volatile ya. Jadi cukup rangingnya cukup besar dan spreadnya juga melebar. Tapi ya let's see, we'll see bagaimana press conference yang akan diberikan oleh Bank Sentral Swiss franc. Dan di sini GDP growth rate nanti malam kita akan mendapatkan setelah SNB interest rate, dan kita juga akan mendapatkan GDP dari Amerika. Di sini apabila GDP masih mengalami peningkatan, maka Amerika jauh dari kata resesi. Dan juga initial jobless claim di sini juga akan lihat di jam yang sama di jam 7.30. Jadi akan banyak uncertainty atau banyak uh, risk di dalam pasar. Jadi perhatikan saja malam ini jam 7.30 dari data GDP. Dan juga core PCE di sini quarterly juga perlu kita perhatikan, dan beberapa speech dari Bank Sentral 1 jam setelahnya akan ada Jerome Powell, Kugler, Collin ya. Jadi Williams dan speech dari Bank Sentral Eropa. Dan ditutup hari Jumat akan ada PCE, personal income, personal spending, dan juga PCE Price Index month over month ya. Dan apabila ini mempertegas atau memberikan angka perlemahan, maka dolar akan kembali mengalami perlemahan. Kurang lebih seperti itu. Em, Data yang bisa kita simpulkan per hari ini. Jadi kita masih menunggu data konfirmasi dari Amerika terlebih dahulu seperti apa, dan ketika data yang kita dapatkan di hari Kamis nanti memberikan konfirmasi tambahan, maka baru kita di sana melakukan perencanaan trading ya. Baru apakah kita akan melakukan trade di Swiss franc, apakah kita melakukan trade di euro, apakah kita melakukan trade di pound sterling, atau kita melakukan di Jepang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi headline di sini dimulai dari sini.
Ya, dari sisi Eropa di sini Muller mengatakan service inflation net to slow further ya. Dan juga too early to have strong view on October meeting ya, dan juga dia it will be easier to decide on cut in December. Dan juga di sini mereka masih latest data suggests weaker near-term growth outlook ya, and October cut isn't totally excluded ya. Jadi di sini Eropa cukup ECB Muller cukup netral dovish ya kalau kita lihat, karena ada kata-kata service inflation akan mengalami perlemahan untuk kedepannya. Dan juga di sini ECB will cut interest rate every meeting between Oktober dan April. Apakah ini benar? Belum tahu. Kita masih belum tahu jawabannya. Bagaimana data yang tercermin di sini BOE dari speech dari Grant yang dimana mereka masih mengatakan neutral rate may be higher than thoughts ya. Jadi melakukan penahanan suku bunga mungkin akan lebih lama dari yang diekspektasikan ya. Jadi dari sisi pound mungkin masih akan meningkatkan demand ya, karena kebijakan dari pound sendiri juga masih uncertainty, dan juga keputusan kemarin mereka masih menahan suku bunganya, dan voting untuk melakukan unchanged itu bertambah dari 4 orang menjadi 8 orang gitu ya. Jadi um, ya, let's see untuk kedepannya ya. Tapi secara keseluruhan mungkin dari pound masih tetap bullish. Dan di sini BOJ ya dari Forex Live ya di sini mengatakan call for further gradual but timely interest rate increase ya. Mungkin masih membutuh waktu untuk menaikkan tingkat suku bunga ya, dan penaikan tingkat suku bunga ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak terlalu buru-buru. Jadi em, proyeksinya masih sama dengan atau di hari kemarin atau pada saat UEDA memberikan statementnya. Jadi kurang lebih seperti itu dari sisi headline. Kemudian kalau kita lihat dari sisi CME Fed Watch Tool, kita coba refresh ulang. Oke, di sini di tanggal 7 November nanti em, pasar memproyeksikan adanya 50 basis point untuk next meeting. Jadi kita punya 2 meeting lagi di akhir tahun 2024 di bulan November dan Desember. Jadi pantau saja data bulan Oktober ini seperti apa, dan pasar masih memproyeksikan per hari ini mereka masih memproyeksikan bahwa The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point. Ya, di 475 dikurang 425 ini angkanya 50 basis point. Oke. Em, Kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat dari sisi headline dan berita. Kalau kita lihat Homes, apakah ada berita terbaru dari Swiss National Bank? Belum ya, saya belum belum mendengar perilisan kebijakannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal, Euro Swiss franc di sini sempat bergerak ke bawah dulu waktu itu. Kemudian kita melakukan buy. Jadi candle yang atas saat ini masih uncertainty, masih reject atas bawah. Tapi kita sudah tahu bahwa SNB sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Tinggal proyeksinya bagaimana ke depannya. Itu yang menjadi concernnya. Jika pernyataannya dovish, maka Swiss franc akan mengalami perlemahan. Dan juga kita lihat juga dari sisi pound sterling, Swiss franc, GBP/CHF masih bergerak ranging juga ya. Jadi banyak rejection-rejection, dan kita sudah melakukan buy itu di area sini. Jadi em, biarkan saja posisi kita berjalan. Sedang running hampir 200 pips. Ya, target paling jauh ada di 500 pips ya. Semoga saja akhir bulan kita bisa mendapatkan profit yang cukup maksimal ya di bulan ini. Meskipun beberapa trade kita mengalami stop loss. Kemudian saya coba cek dulu posisi kita di GU ya. Jadi posisi kita itu tinggal GBP USD, kemudian Euro Swiss franc dan GBP Swiss franc. Ya, saat ini GBP Swiss franc, GBP USD silahkan kalau mau ambil stop lossnya, ambil profitnya juga nggak apa-apa. Ya, saya akan melakukan cut posisi mungkin. Meskipun statementnya masih hawkish ya kalau kita lihat, tapi kalau teman-teman sudah merasa cukup nyaman dengan profit yang didapat,
hampir 264, silahkan diambil saja profitnya. Nanti kalau misalkan ada dia membentuk sebuah bearish atau membuat sebuah ranging kembali, maka kita akan mencari posisinya gitu ya. Kita akan melakukan trade kembali. Tapi potensinya itu masih cukup tinggi ya untuk DU sampai di level resisten yang ada di daily di sini. Oke. Kenapa? Karena yang pertama weekly resistance itu udah kena sebenarnya. Monthly resistance yang di sini sudah direaksi kemudian rejects, dan biasanya selama saya melakukan jurnal kalau sudah kena resistance monthly itu rejectionnya atau koreksinya cukup lama gitu ya. Meskipun sentimen pound sterling saat ini masih tetap ada sentimen bullishnya. Tapi kalau kita lihat satu banding satu kan itu ada di sini dari impulse yang di sini. Jadi ya pilihan ada di tangan Anda ya. Tapi kalau saya menyarankan silahkan saja di taking profit dulu aja atau di partial dulu aja. Oke? Um, oke. Kalau kita lihat dari XAUUSD, XAUUSD masih bergerak bullish sekali ya. Kemudian Aussie USD juga di sini kalau kita lihat berdasarkan teknikal tidak cukup menarik ya untuk ditradingkan kembali karena rangingnya terlalu banyak, dan New Zealand USD sudah kita cut loss, sudah di cut profit maksudnya karena sudah kena target 2023 open. Kemudian ya USD Jepang Yen masih bergerak bullish karena uncertainty terhadap Jepang Yen-nya. Kemudian ya saya lebih memilih untuk melakukan trade di Swiss franc ya. Kenapa? Karena sentimen yang red cut dari Swiss franc-nya, GBP-CHF, kemudian New Zealand CHF JPY, tidak ya. Jadi ya cuman segitu aja ya trade kita. Kalau kita lihat dari segi Nasdaq ya, saham Amerika, wow, bullish sekali. Pasar melakukan buy hampir 1.800 pips ya kalau kita melakukan buy. Saya melakukan buy itu ada di sini kemarin. Cuman nggak diupdate ke dalam grup. Jadi ya sudahlah ya. Kita kehilangan opportunity di Nasdaq. Ya nggak apa-apa. Semoga aja sponsor GBP-CF bisa memberikan profit yang maksimal ya pada kita ya. Semoga. Oke, terima kasih semuanya. Happy trading and safe trading.